hadir pada Microsoft Excel. Nah, pertama kita buka Microsoft Excel. Nah, setelah terbuka tampilan seperti ini, kemudian kita menginput data. Kita langsung copy. Oke. Kita input data. Nah, setelah kita mengcopy data yang kita dapatkan dari hasil pengamatan, selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam hitung statistik deskriptifnya, buat dalam bentuk tabel penyajian datanya. Kita mulai dari jenis ukuran. Oke. Kemudian nama ukuran. Kemudian hasil. Nah, dalam statistik deskriptif di sini jenis ukuran itu ada 3: pemusatan data, variasi data, dan letak data. Pemusatan data. Nah, pemusatan data di sini terbagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Nah, selanjutnya variasi data. Variasi data di sini juga terbagi. Yang pertama, rentang. Yang kedua, rentang antar kuartil. Selanjutnya, simpangan kuartil. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Selanjutnya, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi. Nah, jenis ukuran yang ketiga, letak data. Letak data di sini juga terbagi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebagai contoh kita ambil masing-masing kuartil, desil, dan persentil yang pertama. Jadi kuartil ke-1, desil ke-1, dan persentil Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, selanjutnya kita atur kolomnya. Bisa kita full. Oke. Nah, ketika tabelnya juga sudah jadi, selanjutnya kita akan mencari nilai dari min sampai persentil pertama. Nah, untuk mencari min, kita menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung kita blok dari C3 sampai C22, kemudian kita balas kurung, kemudian kita enter. Nah,
kita mendapatkan nilai rata-rata dari sampel ini 71,55. Selanjutnya kita mencari median dengan rumus sama dengan median buka kurung, kemudian kita blok dari C3 sampai C22, kemudian kita balas kurung, kemudian enter, sehingga kita juga mendapatkan nilai mediannya 72,5. Selanjutnya modus, kita gunakan rumus sama dengan mode dalam kurung blok C3 sampai C22, kemudian balas kurung dan enter. Selanjutnya kita mencari rentang. Rentang itu rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah, atau dengan rumus sama dengan max buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian balas kurung, dikurangi nilai terendah atau minimum dalam kurung, kita blok lagi dari C3 sampai C22. Nah, setelah rumusnya seperti ini, kemudian kita enter dan mendapatkan rentang 27. Selanjutnya kita mencari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil itu rumusnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan, kita masukkan rumus kuartile buka kurung, kita blok lagi dari C3 sampai C22, karena rumusnya itu kuartil ketiga, jadi kita titik koma kemudian 3 karena berada pada kuartil ketiga, kemudian balas kurung, dikurangi kuartil pertama, jadi kuartile buka kurung, kemudian kita blok lagi dari C33 sampai C22, kemudian titik 2 kuartil pertama. Oke, kemudian kita enter sehingga mendapatkan rentang antar kuartilnya itu 11,25. Selanjutnya kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya 1/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi sama dengan 1/2 dikali dalam kurung kuartil 3, berarti kita blok dari C3 sampai C22 karena kuartil 3, jadi kita sambung dari yang kita blok dari C3 sampai C22, titik 2, 3. Kita kurangi dengan kuartil 1 dikurang kuartile buka kurung, kita blok lagi dari C3 sampai C22, kemudian kuartil 1. Oke, kita balas kurung, kemudian kita enter. Nah, kita mendapatkan hasil simpangan kuartil 5,625, atau kita bisa menggunakan rumus sama dengan 1/2 dikali rentang antar kuartil. Nah, hasilnya itu rentang antar kuartil 11,25, jadi kita tinggal klik G7 kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata menggunakan rumus sama dengan AVDEF, kemudian buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian balas kurung dan enter. Selanjutnya kita mencari simpangan baku dengan rumus sama dengan STDEF buka kurung, sama seperti tadi, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian balas kurung dan enter. Selanjutnya kita mencari varians. Rumusnya sama dengan var buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian tutup kurung dan enter.
Selanjutnya yang kita cari pada jenis ukuran variasi data yaitu koefisien variasi dengan rumus sama dengan STDF buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian balas kurung, dikurang salah ya, bukan dikurang, dibagi dengan rata-rata dengan rumus average buka kurung, kita blok dari C33 sampai C22. Oke, balas kurung, kemudian kita enter, sehingga kita mendapatkan hasil 0,1185 dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan rumus untuk mencari koefisien variasi, yaitu sama dengan simpangan baku G10 dibagi average. Average-nya itu rata-rata, jadi min. Oke. Oh maaf, saya lupa, setelah dibagi kita kali dengan 100. Oke, kita ulang ya, kita ulang dari di sini. Setelah rumusnya STDF, kita blok dari C3 sampai C22 dibagi average atau rata-rata C3, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian dikali 100, dikali 100. Oke, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 11,8546 dan seterusnya. Nah, cara lainnya kita bisa menggunakan sama dengan dalam kurung STDF sama dengan simpangan baku kita klik G10 dibagi average atau rata-rata atau min. Oke, G3 balas kurung, kemudian dikali 100. Nah, hasilnya akan sama, 11,854 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari letak data. Yang pertama itu kuartil ke-1 dengan rumus sama dengan kuartile buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22. Karena yang akan kita cari itu kuartil pertama, jadi kita tambahkan titik koma 1 balas kurung. Oke, kuartil, sehingga kita mendapatkan kuartil ke-1 itu 66. Begitupun dengan kuartil kedua dan seterusnya. Kemudian kita mencari desil ke-1. Nah, untuk mencari desil kita juga menggunakan rumus sama dengan persentil, sama dengan persentile. Oke, persentile buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22, kemudian titik koma. Karena 1 desil sama dengan 10 persentil, jadi kita tambahkan 10 dibagi 100. Oke, jadi desil ke-1 rumusnya itu sama dengan persentile buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22 titik koma 10 per 100 balas kurung. Oke, kemudian kita enter, sehingga desil ke-1-nya itu 57,9. Nah, yang terakhir kita akan mencari persentil ke-1 sama dengan persentile, kemudian kita buka kurung dan blok dari C3 sampai C22. Karena kita mencari persentil ke-1, persentil itu kita gunakan titik koma 1 per 100. Oke, atau 0,01. Jadi setelah kita memasukkan rumus sama dengan persentil buka kurung, kita blok dari C3 sampai C22 titik koma 1 per 100 balas kurung, kemudian kita enter, sehingga kita
mendapatkan hasil persentil ke-1 56,19. Nah, inilah hasil penyajian data statistik deskriptif dari data yang telah kita amati atau yang telah kita dapatkan. Saya akan menjelaskan tutorial penyajian data statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS. Nah, inilah dia tampilan awal dari aplikasi SPSS. Setelah terbuka tampilan seperti ini, kita klik variabel view. Kemudian, ketikkan pada kolom name skor dan pada kolom desimal kita ubah menjadi 0, serta untuk kolom eigen menjadi center. Selanjutnya, klik data view dan input data yang telah kalian siapkan. Di sini ada, kita sudah menyiapkan datanya. Saya copy dan pindahkan ke SPSS. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya, klik Analyze di atas, kemudian pilih Descriptive Statistic dan klik Frequency. Kemudian, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan skor ke variabel dengan klik tanda panah ini. Pindah. Kemudian klik statistik, maka akan tampil seperti gambar ini. Selanjutnya kita centang posisi yang sebelah sini, min, kemudian mode zoom. Selanjutnya start deviation, variance, range, minimum, maksimum, standar error min. Nah, untuk mencari kuartil, desil, dan persentil, kita sama-sama menggunakan persentil, di mana kita ketahui bahwa 1 kuartil sama dengan 25 persentil, 1 desil sama dengan 10 persentil. Kemudian klik continue. Oke. Tunggu. Nah, maka hasil data statistik deskriptif menggunakan aplikasi SPSS akan muncul hasil yang seperti ini. Mulai dari min sampai dengan persentil, hasilnya seperti ini. Dari data tadi kita sudah mengetahui statistik deskriptifnya. Baik, itulah tadi